Alhamdulillah saya senang sekali akhirnya sampai. Masya Allah. Dengernya dari jauh aja namanya. Kedengeran dari jauh, harum sih kedengeran. Alhamdulillah makin harum terus ke depan ya. Amin. Jadi udah lama duduk di sini tadi? Bener, belum lama. Udah makan belum nih? Sebuah lembaga yang melayani bidang pendidikan, melayani kesehatan, tapi juga secara eksplisit ini diniatkan sebagai bagian dari siar, betul kan Bapak? Jadi insya Allah ini luar biasa di sini. Nah, saya dapat tugas yang tidak ringan. Ini Bu Musaidah, saya perasaan baru kali ini lagi Bu Musaidah. Terakhir dengan Bu Musaidah ngomong depan rumah sakit nih. Sekarang ketemu dengan teman-teman yang bertugas di sini, bicara tentang istilahnya tadi apa? FUKA. Tahu nggak FUKA itu apa? Nggak tahu. Katanya sih gitu. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ini generasi Z bener istilahnya ya. Ini. Nah, tapi teman-teman sekalian, di tantangan itu banyak ya. Barangkali di tingkat kepemimpinan di rumah sakit ini perlu secara tegas merumuskan. Saya selalu sampaikan yang namanya organisasi itu harus memiliki tujuan yang dipahami oleh semua. Untuk bisa dipahami, tujuannya harus jelas. Kalau tujuannya tidak jelas, tidak mungkin seluruh organisasi akan paham. Jadi, menurut saya salah satu yang paling mendasar ini menentukan apa yang jadi misi, apa yang jadi tujuan dengan jelas, terukur, dan dipahami oleh semua. Dengan begitu, apa yang dikerjakan di tingkat eksekusi itu nyambung betul tuh dengan tujuan besarnya. Nah, yang kedua, kita berada di era di mana perubahan itu terjadi amat cepat. Kalau di sini disebutkan sebagai uncertainty, complexity, bahkan ada volatility. Ini mensyaratkan kepada kita kemauan untuk melakukan perubahan, kemauan untuk meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman itu enak dikatakan, tapi kalau dijalanin gimana? Menantang itu. Namanya aja meninggalkan kenyamanan gitu. Kan kita ingin nyaman, bukan? Terus meninggalkan kenyamanan. Nah, ini meninggalkan ini kenyamanan ini. Tapi itulah tantangan perubahan kita. Jadi, tapi untuk bisa melakukan perubahan, saya dari tadi sampaikan dan pertemuan dulu juga dengan tim pimpinan saya sampaikan, ada satu kata yang harus ada nih. Satu, kita punya tujuan. Yang kedua, punya sifat pembelajar. Ini syarat nih. Hari ini itu syarat. Dulu teman-teman Bapak sekalian, negara itu dikelompokkan di dunia ini. Ada negara maju, ada negara sedang berkembang, ada negara belum berkembang. Ingat ya, developed country, kemudian developing country, terus ada less developed country. Itu lalu ada istilah negara industri maju, advanced industrialized country. Ada istilah dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Ingat nggak? Itu first world, second world, third world. Nah, itu kategori-kategori itu. Sekarang ini yang disebut sebagai kategori tertinggi, itu bukan first world, bukan industrialized, bukan advanced, tapi apa? Learning nation. Negara yang pembelajar, bangsa yang pembelajar. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan yang tadi disebut sebagai VUCA,
Dia harus melakukan respon terus-menerus atas apa? Volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Itu membutuhkan satu kata aja. Learners. Orang-orang, bangsa-bangsa yang pembelajar. Pembelajar itu dua komponen. Belajar dan meninggalkan. Belajar yang baru dan meninggalkan yang usang. Meninggalkan yang usang itu namanya meninggalkan comfort zone. Meninggalkan yang usang. Karena kita harus bergerak. Nah ini teman-teman mensyaratkan adanya kemauan untuk belajar terus-menerus. Dan belajar terus-menerus itu perlu satu sifat yang bisa menopang, namanya inquisitif. Apa inquisitif itu? Ada yang bisa memberikan pandangan, apa itu inquisitif? Di Google juga boleh. Iya dong, kita era digital gitu kan. Apa inquisitif? Pakainya Q. Apa tuh? Anda Google, saya ngopi ya. Apa itu inquisitif itu? Iya. Hah? Kepo. Pengen tahu, pengen tanya. Inquisitif itu keingintahuan. Nah ini teman-teman yang seringkali hilang ketika kita punya yang namanya rutinitas. Itu inquisitif itu hilang. Mudahlah, jalanin seperti biasa aja. Tapi kalau nempel yang namanya sifat inquisitif ini, maka apapun yang dikerjakan ditanyakan. Kalau ditanyakan artinya apa? Continuous improvement. Betul tidak? Terus saja. Dan teman-teman kadang-kadang menemukan ya kemarin nggak kelihatan. Kok bisa ya baru sekarang ya kepikirnya? Karena sifat itu harus muncul. Jadi saya pikir teman-teman kalau ini learners kemudian diikuti dengan kemampuan untuk atau kemauan untuk memiliki sifat inquisitif, maka akan terjadi proses pembelajaran terus-menerus. Nah, kita menyaksikan ada pelajaran-pelajaran dari organisasi yang sukses, ada pelajaran organisasi yang stagnan, dan ada dari organisasi yang tumbang. Kepada siapa kita harus belajar? Kepada semua. Belajar juga sama yang tumbang, supaya tidak ikut tumbang. Belajar juga sama yang progres, supaya kita bisa cari. Tapi pengalaman kami, Bapak Ibu, teman-teman semua, lebih mudah merumuskan yang jangan daripada yang seharusnya. Kebayang ya? Don'ts itu lebih mudah didaftar daripada do. Do-nya itu bisa banyak sekali, tapi don'ts-nya lebih sedikit. Nah, merumuskan don'ts itu penting. Karena itulah belajar dari yang gagal itu penting untuk merumuskan don'ts. Tahu ya don'ts ini? Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan pelajaran ini menarik. Umi menurut saya perlu melakukan semacam pembandingan. Dengan siapa? Bandingkan dengan yang berhasil, bandingkan dengan yang stagnan, dan bandingkan dengan yang turun. Di situ nanti cari tuh. Supaya apa? Kalau ketemu yang turun terus sama, ini kita kira besok kita akan begitu tuh. Udah ketemu nih, saya ini seperti ini nih. Mereka 5 tahun yang lalu seperti kami sekarang. Nah, berarti besok 5 tahun lalu, 5 tahun akan datang kita akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi teman-teman saya usul itu bisa dikerjakan di tiap-tiap unit. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari berbagai tempat. Dalam organisasi itu ada unit-unit yang memiliki kesamaan. Unit-unit lakukan pembelajaran.
Saya cerita sedikit soal DKI. DKI itu pegawainya ada 200.000 orang. Banyak ya. 62.000 itu kira-kira ASN. Sisanya adalah kontrak. Yang kontrak itu sampai bersihkan jalan, bersihkan pohon, itu kontrak semua. Nah, ketika kita melakukan reform, maka tiap-tiap unit ini belajar. Nah, karena kita ngelusnya kota dan nggak bisa membandingkannya dengan kota lain di Indonesia, jadi kami atur agar tim yang mengurus jalan, mengurus trotoar itu belajar dari mana pembandingannya? Ke Singapura. Kenapa ke Singapura? Iklimnya sama, betul kan? Yang kedua, jaraknya dekat, nggak perlu visa, betul kan? Jadi tim Bina Marga kami itu dikirim ke sana untuk belajar hari Rabu dan Kamis. Rabu berangkat, Kamis Jumat mereka bekerja di sana, Sabtu Minggu mereka pada liburan di sana. Terus minggunya baru pulang. Ini keluarga boleh nyusul, atau lebih dekat dari ke Medan kan? Nah, apa yang terjadi? Kita melakukan pembelajaran apa yang dilakukan di sana. Taman sama, tim taman dikirim. Tim air dikirimnya ke Hong Kong. Mereka pada dikirim itu di balik transformasi yang ada di Jakarta, itu ada proses benchmarking namanya. Oh, itu semua udah tahu lah caranya. Tapi yang penting ada kemauan untuk belajar. Ini harus dibangun. Dan apa yang menarik teman-teman? Saya berkomunikasi dengan banyak wali kota. Mereka itu mau mendampingi. Jadi seperti dari Singapura itu mendampingi kita. Jadi tim kita yang bikin itu banyak kerjasamanya dengan pelaku internasional. Kenapa? Ya, karena kotanya sudah berhasil melakukan transformasi, bukan? Kalau yang belajar itu cuman gubernurnya aja, maka kira-kira terjadi nggak eksekusi sampai ke bawah? Enggak, semuanya tuh. Jadi saya usul proses pembelajaran ini dari atas sampai ke bawah untuk semua aspek. Kami melakukan itu juga untuk rumah sakit di Jakarta. Kita tentukan beberapa rumah sakit di Jakarta, sehingga rumah sakit milik daerah itu benchmarking dari yang mulai ngurusin soal diagnosa, saya nggak tahu istilah kedokterannya apa, tapi yang mengurusi CT scan, ronsen, MRI apa tuh namanya tuh? Penunjang. Itu belajar ke rumah sakit X. Untuk yang perawatan pasien belajarnya ke rumah sakit Y. Jadi dibagi-bagi itu supaya apa? Ada pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, saya melihat sifat pembelajaran inkuisitif itu menjadi kunci untuk ke depan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa anekdotal yang selalu saya ceritakan di dalam organisasi yang sifatnya melayani. Rumah sakit ini melayani bukan? Melayani. Siapa yang dilayani? Pasien. Orang yang datang ke sini. Saya mau cerita nih. Satu ketika saya mendarat dengan penerbangan pesawat menuju Jakarta. Tapi pesawatnya itu transit di Singapura. Mendaratnya entah kenapa jadwal mendaratnya itu midnight jam 12 malam. Sementara penerbangan ke Jakarta itu baru ada jam 8 pagi. Tanggung betul kan? Sering nggak ngalamin situasi gitu? Mendaratnya 12, baru penerbangan berikutnya jam 8. Jadi saya begitu mendarat, lalu saya ke counter informasi, tanya di mana tempat hotel yang bisa diinepi, apa sih transit hotel. Terus dia lihat, wah, hotel yang ada di terminal ini sudah habis.
yang ada di terminal lain. Jadi harus pindah pakai kereta api antar terminal. Ya, saya bilang saya nggak apa-apa. Saya bilang, Pak saya mau jalan, dipanggil lagi. Sir, can I have your name? Ya, Anies Baswedan. Saya tulis Anies Baswedan. Oke, dan saya naiklah kereta api ke terminal yang berikutnya. Itu jaraknya mungkin sekitar 20 menit sampai ke lokasi yang berikutnya. Ini bayangkan 1:30 pagi ya. Bukan jam 1:30 siang nih. 1:30 sepi betul di mana di sana. Masuk sampai ke tempat hotel itu. Ya saya sampai kan di dalam terminal ya. Ada beberapa orang menunggu. Saya masuk ke lobi. Terus begitu saya datang, resepsionisnya tanya, "Are you Anies Baswedan?" Saya bilang, "Iya saya." "Oke, sir. The room is ready for you." Terus dia bicara ke orang sebelah. Bicara, "Sir, ma'am, the guest we are waiting is here." Bapak Ibu, orang yang kami tunggu udah sampai. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat, orang yang saya tanyai informasi di terminal sana, kan saya tanya sama dia, di mana hotel transit? Dia bilang di terminal berikutnya. Terus dia minta nama saya. Apa yang terjadi? Dia teleponkan ke hotel di sana. Dia bilang ada orang datang dari sini, namanya Anies Baswedan, menuju ke hotel itu. Pas kita sampai di sana, rupanya antara saya berangkat ke sana sampai datang ada orang-orang lain yang berdatangan. Jadi dia bilang tunggu dulu ya, kalau tamu yang dari sana nggak datang baru kamarnya buat Anda. Oke, karena kamarnya tinggal tersisa satu nih. Dia bilang tunggu ya. Dan ketika saya datang dia bilang, Bapak-bapak Ibu mohon maaf, orang yang kami tunggu sudah sampai. Oke. Apa yang sedang terjadi? Ini saya ilustrasi nih, kalau mau menang nih begini kira-kira. Petugas information desk itu, dia tidak menjawab pertanyaan saya saja, dia menyelesaikan masalah saya. Yep. Pertanyaan saya ada di mana hotel bisa saya tinggal, bukan? Kan dia tinggal bilang di sana, selesai kan? Itu namanya menjawab pertanyaan. Dia mengerjakannya apa? Dia menyelesaikan masalah saya. Nah banyak dari kita bagian pelayanan itu cuma menjawab pertanyaan untuk memenuhi harapan dia. Tapi belum tentu kita menyelesaikan masalah. Saya itu ketika sampai itu saya mikir, luar biasa ya. Kenapa kita ini kadang-kadang kalah ya begini-begini nih. Nah, apa sih yang sedang terjadi? Masalah saya itu dipindahkan jadi masalah dia. Ini pelajaran penting. Ingat-ingat ini, ambil alih tanggung jawab, ambil alih masalah itu menjadi seakan milik kita. Nah kebanyakan dari kita enggak. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Saya enggak, ya saya mengerjakan sesuai SOP yang ada di sini, sesuai tupoksi aja. Belum tentu menyelesaikan, belum tentu memuaskan. Betul ya teman-teman? Saya berkali-kali merasakan itu. Ini ada rombongan yang baru jalan-jalan dari Jepang. Kalau tanya alamat, dijawabnya gimana? Diantar sampai lokasi. Asal jangan tanya di Jakarta, alamat Cirebon. Kejauhan mulai itu. Betul nggak? Itu yang namanya. Nah, saya sering menemukan organisasi-organisasi pelayanan di kita itu belum sampai menyelesaikan masalah. Baru sekedar merespon yang diminta. Mintanya apa? Direspon, dipenuhin. Tapi tidak diselesaikan. Saya titip pada semuanya di sini nih. Dari pelajaran ini saya selalu sampaikan ketika saya mimpin dimanapun yang sifatnya pelayanan, jadilah orang dan institusi yang menyelesaikan masalah. Dan begitu menyelesaikan masalah, saya sebagai customer, apa yang saya rasakan? Puas. Apa yang saya kerjakan hari berikutnya? Tulis surat. Saya datang ke tempat information center, saya bilang tadi malam yang tugas di sini saya nggak tahu namanya,
sudah menjadi customer service yang excellent. Ya saya puji di situ, nggak tahu saya namanya siapa, tapi saya perlu kasih feedback supaya dalam organisasi itu ada nih jadi contoh nih, saya kasih feedback cerita. Dan saya mengalami peristiwa-peristiwa pelayanan yang excellent ini di berbagai tempat yang kemudian kita nggak lupa. Tapi juga saya pernah juga punya pengalaman nih, udah berkait dengan pelayanan. Apa sih yang paling sering tidak muncul dalam pelayanan itu? Iya bahasa katakan senyum. Itu paling sering absen, Bapak Ibu. Bener nih, itu paling sering hilang. Dan di kita paling sering itu, ini paling irit ya Bapak Ibu. Bayar tidak, merepotkan tidak, nggak perlu bahasa. Yang namanya berinteraksi itu membutuhkan, dan itu sering missing, sering sekali missing. Begitu sampai pelayanan, itu yang namanya, ini sangat teknis, tapi saya sampaikan, itu mencairkan dan mengubah suasana. Saya pernah dapat pelayanan kayak begitu, baik terus udah selesai, ngelayanin sambil cemberut terus. Udah selesai, saya bilang, "Ma'am, you will look more beautiful when you smile." Senyumnya juga agak kencang gitu kan. You look more beautiful when you smile. Kenapa? Karena inilah yang menjadi pembuat suasana dalam pelayanan. Dan ini teman-teman, nampaknya sederhana. Oh, teman-teman udah tahu, lebih tahu lah karena berinteraksi dengan orang terus-menerus. Lalu saya titip satu hal teman-teman. Kami seperti saya yang bertugas di pemerintahan dan Anda yang di rumah sakit, itu ada satu sifat yang dibutuhkan sekali, namanya sabar. Karena teman-teman gak bisa milih karakternya pasien, gak bisa milih apakah yang datang hanya orang baik saja, gak bisa. Yang datang yang gak galak gak bisa, betul gak teman-teman? Keluarga yang pengertian gak bisa, keluarga yang hanya berpendidikan gak bisa. Sama di pemerintahan juga begitu. Di pemerintahan nggak bisa milih, saya hanya mengurusin warga yang baik-baik saja, warga yang sopan-sopan saja, nggak bisa. Saya ketemu dengan warga yang galak, saya ketemu dengan warga yang nggak pengertian, nggak bisa kita milih. Dan itu diperlukan satu. Kenapa saya sampaikan teman-teman? Kita ini membutuhkan lebih banyak lagi organisasi yang bisa menumbuhkan suasana yang nyaman. Kalau itu ada, insya Allah kita akan tumbuh jauh lebih pesat, jauh lebih positif. Jadi saya bukan orang yang memiliki background di bidang kesehatan, tapi saya merasa bersyukur sekali. Tadi di Universitas UMI saya ditanya apa pengalaman paling menantang selama memimpin di Jakarta, dan jawabannya adalah ketika kita menghadapi pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu adalah situasi di mana kepemimpinan itu dikonfrontasikan dengan dilema-dilema yang rumit. Bagaimana mementingkan variabel A di atas variabel B. Itu dilema-dilema yang seringkali rumit yang kita hadapi. Nah, teman-teman pasti menghadapi situasi yang tidak sederhana seperti itu. Nah, dalam aspek ini saya usul kembali kepada misi awal, nilai menjadi pegangan. Keputusan-keputusan mendasarkan kepada nilai dan mengandalkan kepada cost benefit sambil nilai. Itu kuadran itu dipakai untuk ambil keputusan ke depan. Baik teman-teman, saya rasa itu aja dulu sebagai pembuka. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.